tawakal sahabat. Aktivitas sudah kita kerjakan, ikhtiar sudah kita kerjakan, semua sudah kita kerjakan. Sudah, jangan dibuat pusing dengan dunia ini. Pasrahkan kepada Allah melalui doa kita, ya Rabb, semua sudah aku kerjakan ya Rabb. Ikhtiar duniawi sudah hamba kerjakan, ikhtiar ukhrawi yang sudah dituntunkan oleh Rasulmu dan kau perintahkan sudah aku kerjakan ya Rabb. Tinggal sekarang hamba pasrahkan ini semua kepadamu. Karena sesungguhnya yang memegang rezeki adalah engkau, yang memberikan rezeki adalah engkau, dan hambamu ini hanya ketitipan rezeki. Dan kita perlu tahu bahwa Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Mana qasamin mali sedekah, tidak akan pernah namanya kurang harta yang disedekahkan tuh. Bal yazdad, tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya adalah jaminan yang pasti lagi benar. Untuk menunjukkan betapa maha kaya Allah yang memiliki sifat kebesarannya dan sifat maha pengasih kepada segenap makhluknya di dunia ini tanpa terkecuali. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata." Sedangkan setiap manusia selalu menginginkan agar mendapat banyak rizki, sehingga orang-orang di muka bumi ini mengejar dan berlomba setiap hari untuk menjemput karunia sang pemilik alam ini. Hanya saja Allah Ta'ala telah mengatur semesta raya ini sedemikian rupa, melapangkan rizki bagi sebagian hambanya dan menyempitkan bagi sebagian yang lainnya untuk suatu hikmah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 62, Allah berfirman bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara agar kita, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi bagian dari umat yang dilapangkan rizki olehnya dan bisa menerima rizki dari arah yang tidak terduga? Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah di waktu duha ini kita mencoba untuk datang ke Jabal Rahmah ya. Di belakang saya ada Jabal Rahmah. Di musim seperti ini ya, banyak sekali orang berziarah ke Jabal Rahmah. Nah, tentunya ketika kita berziarah ke sini kita berharap bahwa ziarah kita mampu memberikan sentuhan hikmah ya. Jadi bukan hanya sekedar berziarah dan datang menikmati alam saja, tidak. Tapi bagaimana kita datang ke sini, kita mampu untuk mengambil hikmah dari Jabal Rahmah ini. Sahabat yang dicintai Allah, dari beberapa ada yang mengatakan bahwa Jabal Rahmah ini memiliki sejarah ya, di mana dulu Nabi Adam alaihi salam dan Hawa terpisah lalu dipertemukan di Jabal Rahmah. Saya tidak menyebut atau tidak memperdalam berkaitan dengan apakah benar tempat ini merupakan tempat bertemunya Adam dan Hawa ketika Allah turunkan ke muka bumi, terpisah sekian lamanya lalu bertemu di sini. Tidak, tapi saya ingin mengambil momen terpisahnya mereka dan akhirnya mereka berdua bertemu ya. Kita tahu bahwa ketika Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di bumi, lalu Adam juga Hawa juga disampaikan di bumi, mereka terpisah. Ada satu doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya hamba telah menzalimi diri hamba. Kalau seandainya engkau tidak ampuni hamba, engkau tidak berikan pengampunan kepada hamba, maka tentu kami semua termasuk bahagian orang-orang yang merugi ya. Berkaitan dengan masalah rezeki ini, pintu pembuka rezeki. Bagaimana pintu pembuka rezeki yang dimaksud?
bertemunya Adam dan Hawa, ya, bertemu mereka di tempat ini itu merupakan rezeki yang luar biasa karena lama terpisah. Dan ternyata salah satu yang membuat mereka kembali bertemu ini adalah taubatnya Nabi Adam alaihissalam, istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Sahabat yang dicintai Allah, hendaknya ini menjadi support bagi kita. Kalau seandainya saat ini kita sedang agak seret rezekinya, ada satu hajat yang ingin kita capai, kita ingin dilipat gandakan dari pendapatan duniawi ini, dari usaha kita diberkahi sehingga dia bisa menjadi besar, spirit ini bisa kita ambil. Bertaubatlah kita dan memperbanyak istighfar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh itu dari ayat 10 itu menegaskan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada umatnya, beristighfarlah kalian, perbanyaklah istighfar. Maka dengan memperbanyak istighfar itu, kalian akan apa? Satu, akan diberikan kebaikan dari langit. Yang kedua, akan dilipat gandakan harta dan keturunan. Harta ada di sini. Maka ketika kita membiasakan diri istighfar, astagfirullah, 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 insya Allah ini yang akan memberikan kebaikan. Maka dari ini sahabat yang dicintai Allah, marilah bagi kita yang berkeinginan untuk bisa membesarkan usaha kita, memudahkan rezeki kita, dan kalau mungkin saat ini kita merasa ada kesempitan dari harta duniawi, kita ambil nih motivasi ini. Perbanyak diri kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba refleksikan diri, ada tidak dosa yang pernah kita kerjakan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah taubat kita dan istighfar kita ini mampu membukakan pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil berusaha, sambil menunggu, hiasi itu dengan istighfar, maka insya Allah berlimpah keberkahan dan kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita, dan inilah poros surga. Istighfar menjadi amalan yang merupakan salah satu sifat dari hamba Allah yang bertakwa. Dengan amalan ini, manusia sekaligus memohon pengampunan atas segala dosa yang telah dilakukan. Kesungguhan untuk meminta taubat dan membersihkan diri telah dijanjikan oleh Sang Pemilik Rizki kepada hambanya berupa curahan rahmat yang sangat banyak, seperti yang difirmankan Allah di surah Nuh ayat 10 hingga 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Al-Quran surah Nuh ayat 10 hingga 12. Sebab itulah istighfar menjadi representasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketakwaan itulah Allah Subhanahu wa taala membuka dan melapangkan pintu rizki bagi hamba-hambanya. Sahabat yang dicintai Allah, seperti apa orang-orang bertakwa yang diinginkan oleh Ar-Razzaq atau Maha Pemberi rizki? Ternyata telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." Memiliki sikap takwa menjadi salah satu amalan seorang mukmin yang membuat pintu rizki dari Allah terbuka lebih luas. Dengan sikap ini, seorang hamba beramal ketaatan atas petunjuk Allah untuk mengharap rahmat-Nya dan meninggalkan maksiat karena takut akan siksanya. Kedekatan dari seorang hamba kepada Sang Pencipta dibangun dengan amalan wajib yang Allah cintai dan amalan sunnah yang membuat Allah semakin mencintainya. Assalamualaikum. Dari mana? Malaysia. Sahabat yang dicintai Allah,
Kita lihat ya, banyak di musim seperti ini orang-orang yang datang untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya di bulan haji dan umroh ya. Nah, salah satu yang kita perlu tahu dari pembuka rezeki Allah Subhanahu wa taala itu adalah haji dan umroh. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Ahmad. Tabi'u bainal haji wal umrah. Hendaknya kalian itu mampu mengikuti antara perjalanan haji, ibadah haji dan umroh. Haji, umroh, ya. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub. Karena dua hal ini, haji dan umroh ini ternyata mampu untuk menghilangkan kefakiran dari diri seseorang. Jadi jangan dikira orang ketika berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah itu duitnya habis. Bukan, justru ini yang bisa membuat dia mendapatkan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang dicintai Allah, boleh ini kita ambil sebagai resep pembuka rezeki. Kalau kita sedang sulit, rezeki kita susah, maka berusahalah untuk berangkat dan datang ke tanah suci Mekah ini untuk bisa melaksanakan minimal aktivitas ibadah umrah. Karena ini yang nanti akan mendatangkan kebaikan dari rezeki kita. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan dalam berbagai macam masalahnya, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia jumpai. Dan ada tambahan lagi, diberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Kita tahu sahabat bahwa yang memberikan rezeki ini adalah Allah. Ar-Razik huwallah. Yang memberikan rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah wajar bagi kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, berbagai macam kebaikan yang itu bisa mengundang rezeki dari Allah, karena Allah yang memberikan rezeki. Jadi bukan hanya sekedar berpangku pada usaha dan ikhtiar kita saja, tidak. Tapi bagaimana kita mampu mencoba untuk melakukan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Allah. Salah satunya yang bisa kita coba adalah apa? Salah satunya adalah ketakwaan, ibadah dari ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu pembuka rezeki kita. Sehingga sepulang kita dari tanah suci ini, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki yang berlimpah, berkah dan kebaikan itu Allah berikan kepada kita, dan inilah poros syurga. Haji dan umrah menjadi sebuah ibadah kepasrahan kepada Sang Khalik. Rasulullah pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Wahai anak Adam, beribadalah sepenuhnya kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku penuhi kebutuhanmu." Sahabat yang dicintai Allah, sedekah dan infak menjadi jalan berikutnya untuk manusia untuk meraih keberkahan Allah. Dengan amal ini, setiap barang yang diinfakkan akan diperhitungkan dan diganti oleh Allah dengan rizki terbaik. Assalamualaikum. Antamin? India. Sahabat yang dicintai Allah, salah satu juga yang bisa membuat rezeki kita itu berlimpah dan berkah adalah membantu sesama ya. Ini ada sahabat-sahabat kita dari India, dia membantu untuk membersihkan tempat ini sehingga tempat ini menjadi nyaman ya. Jabal Rahmah ini menjadi nyaman untuk bisa didatangi oleh kita. Kita perlu tahu bahwa kenyamanan ini ada yang lain yang dia punya andil di sini. Salah satunya adalah sahabat-sahabat kita yang mungkin secara ekonomi dia kurang, tapi mampu untuk ya membantu kita membuat tempat ini menjadi nyaman dan indah. Kurangnya ekonomi mereka itu ternyata mampu menjadi kebaikan buat kita. Kenapa? Karena dengan kita memberikan infak kepada mereka, ini bisa membuka rezeki yang Allah Subhanahu wa taala akan titipkan kepada kita ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ketika berbicara tentang masalah infak dan sedekah. Mana qasamin malis sedekah, tidak akan pernah namanya kurang harta yang disedekahkan itu. Bal yazdad, tambah. Luar biasa ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam surah Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu dari bagian harta kalian itu, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin. Dan ingatlah bahwa Allah itulah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Jadi, rumusnya ketika kita sedang sulit dalam permasalahan finansial,
Jangan justru kita tutup diri kita untuk tidak membantu sesama. Justru berikan ini. Karena itu investasi kita. Jadi investasi itu bukan hanya sekedar ketika kita punya usaha lalu kita keluarkan modal, usaha itu bisa berkembang, bukan hanya sekedar itu. Itu salah satu bahagian daripada investasi. Tapi ternyata sedekah ini juga investasi. Karena Rasul menjanjikan, janji dari Rasul, yazdad, tambah. Lalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan yukhlifu, menggantinya. Bahkan disitir sesudahnya dengan kalimat khairur razikin, Allah pemberi rezeki terbaik. Artinya bagi mereka yang menginfakkan hartanya akan digantikan dengan rezeki yang lebih baik. Ini investasi. Jadi kalau dalam kehidupan kita itu kita mencoba untuk memberikan satu porsi investasi kita melalui infak, bisa jadi ini yang akan menyuburkan, ini yang akan mengembangkan, ini yang akan membesarkan usaha kita. Ini yang akan membuka segala macam pundi-pundi kebaikan. Ini yang akan menyetop segala macam keburukan, membentengi diri kita dari berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, alangkah bahagianya kalau kita punya kemudahan dana yang kita alokasikan untuk infak. Dan infak ini ternyata dalam agama kita adalah investasi. Mudah-mudahan dengan investasi yang dianjurkan ini, rezeki kita makin berkah dan berlimpah. Dan inilah poros syurga. Kekayaan, harta benda yang berlimpah tidak akan membawa arti apabila tanpa keberkahan dalam memanfaatkan rizki yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kekayaan juga akan menjadi perusak apabila tidak membawa faedah bagi sesama umat Allah. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 71. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan ya dari salah seorang sahabat kita yang bernama Fikri ya di Cilandak ini. Dia menanyakan bahwa, Ustaz, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam ikhtiar. Bahkan ikhtiarnya bukan hanya ikhtiar duniawi, ikhtiar ukhrawi juga saya sudah kerjakan. Sedekah sudah, silaturahim sudah, tapi kenapa rezeki saya masih seret? Jadi apalagi yang harus dilakukan? Mungkin begitu pertanyaannya ya. Sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu bahwa yang memberikan rizki kepada kita itu siapa? Allah. Dan tugas kita apa? Berikhtiar. Kalau tadi sudah disampaikan, Masya Allah, ikhtiar duniawi sudah, mungkin sudah buka toko, dia sudah memanage dengan baik. Ikhtiar ukhrawi sudah, dia sudah sedekah, dia sudah silaturahmi. Tapi kenapa nampaknya harta belum diberikan kepada dirinya, belum berlimpah untuk dirinya? Nah, satu yang harus kita kerjakan sekarang sahabat, apa dia yang harus kita kerjakan? Kita diminta oleh Allah untuk berpasrah diri, tawakal. Tawakal. Mungkin ini yang kurang dari kita. Kita sudah merasa ini sudah. Kenapa nggak datang-datang? Kenapa nggak sampai-sampai kepada saya? Kenapa tidak dibukakan rezeki sehingga dibesarkan usaha saya? Tawakal mungkin yang kurang. Karena Nabi SAW juga sudah menegaskan, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya engkau bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dengan sebaik-baiknya pasrah kepada Allah, la razaqakum, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Kama turzaqut thair. Seperti apa? Seperti burung ini Allah berikan rezeki. Taghdu himasa wa tarahu bituna. Dia pergi dari kandangnya dalam keadaan lapar, tapi pulang ke kandangnya lagi dalam keadaan kenyang. Tawakal sahabat. Aktivitas sudah kita kerjakan, ikhtiar sudah kita kerjakan, semua sudah kita kerjakan, sudah, jangan dibuat pusing dengan dunia ini. Pasrahkan kepada Allah melalui doa kita, ya Rabb, semua sudah aku kerjakan ya Rabb. Ikhtiar duniawi sudah hamba kerjakan, ikhtiar ukhrawi yang sudah dituntunkan oleh Rasulmu dan kau perintahkan sudah aku kerjakan ya Rabb. Tinggal sekarang hamba pasrahkan ini semua kepadamu. Karena sesungguhnya yang memegang rezeki adalah engkau, yang memberikan rezeki adalah engkau, dan hambamu ini hanya ketitipan rezeki. Insya Allah istislam kita kepada Allah, pasrahnya kita kepada Allah, tawakalnya kita kepada Allah, itu yang mudah-mudahan membuka pintu-pintu kebaikan, membuka kebaikan-kebaikan yang sudah Allah siapkan. Sahabat yang dicintai Allah,
Mudah-mudahan pertanyaan ini mampu memotivasi saya pribadi dan kita bersama. Tingkatkan ketawakalan kita kepada Allah, tingkatkan pasrah kita kepada Allah setelah ikhtiar, maka insya Allah, Allah yang akan handle, Allah yang akan berikan kebaikan itu. Kalau ini sudah kita dapatkan, maka insya Allah apapun bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita tetap mengira bahwa rezeki kita sudah berlipat ganda. Dan perlu kita ketahui bahwa rezeki itu bukan hanya sekedar harta, sahabat. Bisa jadi harta kita seret ya, tapi kesehatan kita berlimpah. Bisa jadi secara duniawi nominal rupiah kita dikit, tapi anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, itu rezeki. Dan kita perlu tahu bahwa Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau kita sudah pasrahkan, kita percayakan semuanya kepada Allah, kita kembalikan semua kepada Allah, dengan ini Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita, dan Allah akan mampukan kita untuk bisa memahami bahwa inilah yang terbaik untuk kita, dan inilah poros surga. Setiap orang yang terlahir ke bumi sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Namun besar kecilnya rizki yang kita dapat akan bergantung pada doa dan usaha yang kita lakukan untuk membuka pintu rizki. Dalam surah At-Tolak ayat 3 Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Sahabat yang dicintai Allah, semoga Allah selalu membukakan hati kita agar selalu yakin bahwa Allah Sang Rabb satu-satunya penjamin rizki. Dan semoga kita bisa selalu dapat menyempurnakan ikhtiar menjemput rizki dari Allah dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.